mulai merangkak naik di dalam popularitas, sehingga dia menjadi kanselir dan pemimpin negara Jerman. Saudara-saudara, masa itu tidak gampang, karena gereja diminta untuk mengikuti program dan rencana Hitler. Program itu termasuk pemusnahan orang Yahudi, saudara-saudara. Di dalam tulisan Hitler sendiri, dia menuliskan kebencian yang sangat besar kepada orang-orang Yahudi yang dianggapnya sebagai penyebab kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama. Tetapi Hitler memakai alasan teologis untuk membenarkan sikapnya kepada orang Yahudi. yakni Hitler mengatakan karena orang Yahudilah Yesus disalibkan. Sehingga dengan alasan yang dibuat-buat ini sebagai alasan teologis, Hitler mengatakan gereja membenci orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang diseret keluar dari rumahnya, hartanya dirampas, mereka dipindahkan ke sebuah ghetto. Ghetto adalah sebuah lingkungan di mana orang Yahudi dikumpulkan, mereka dipaksa tinggal di sana. Sesudah ghetto, mereka dikirim ke kamp konsentrasi, dan kita tahu 6 juta orang Yahudi mati di tangan Hitler. Kebanyakan gereja di Jerman pada waktu itu menyetujui kebijakan dari Hitler, sehingga di dalam gereja-gereja Jerman selain salib Kristus ada bendera Nazi. Tetapi Dietrich Bonhoeffer sadar ini salah. Dietrich Bonhoeffer bersama dengan teman-temannya mendirikan apa yang disebut gereja yang mengaku, The Confession Church, sebuah gerakan bawah tanah yang menolak kebijakan Hitler. Mereka tidak setuju dengan kebencian Hitler kepada orang Yahudi, sehingga alih-alih menyerahkan orang Yahudi, Dietrich Bonhoeffer dan teman-temannya menyembunyikan orang-orang Yahudi supaya dia tidak ditangkap oleh Hitler. Orang-orang Yahudi tidak dibawa ke ghetto dan kamp konsentrasi. Saudara-saudara, hal ini membuat Dietrich Bonhoeffer ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena dianggap melawan kebijakan pemerintah dan tidak sesuai dengan kebijakan Hitler. Saudara-saudara, buku ini muncul di dalam situasi ketika Dietrich Bonhoeffer di dalam penjara. Dietrich Bonhoeffer menulis bahwa pemuritan itu ada harganya. The cost of discipleship. Kalau sudah membaca buku ini bab pertama saja, di yang sangat dalam, waktu dikatakan di dalam gereja Kristen orang menyebut dirinya sebagai murid, menerima anugerah, tetapi anugerah yang murahan. Dan ini dalam sekali bagi saya. Anugerah yang murahan, sebab orang Kristen boleh menjadi Kristen dan menyebut dirinya sebagai murid Kristus, tetapi tinggal di dunia dan menjadi sama dengan dunia. Orang Kristen menerima pengampunan dosa tanpa bertobat dari dosanya. Dan mengkritik orang Kristen secara khusus di tanah Jerman karena mereka menjadi Kristen tetapi menerima dan menjalankan anugerah yang murah. Maka muncul kalimat ini, the cost of discipleship. Menjadi murid ada harga yang harus dibayar. Waktu Yesus mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Yesus sementara berkata kepada kita, pertimbangkan harga yang harus dibayar. Bila seseorang ingin mengikut aku, dia harus menyadari ada harga yang harus dibayar. Dan itu berarti memikul salib dan berjalan ke arah Yerusalem, di mana setiap murid harus mati bersama-sama dengan Kristus. Saya memikirkan hal ini, menyadari betapa menjadi orang Kristen itu bukan hal yang main-main, bukan hal yang sembarangan. Waktu saudara-saudara mengikuti pelatihan ini, sudah menyadari bahwa panggilan ini akan menuntut saudara membayar harga. Sudah bukan hanya menerima sertifikat, lalu sudah bangga. Sudah bukan hanya disebut sebagai pembina remaja, lalu saudara sudah bangga. Tetapi saudara sadar
dalam mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. The cost of discipleship. Di dalam pasal 20, Injil Matius sebagai Injil pemuritan. Di dalam pasal 20 mulai ayat 20, ada yang menarik. Waktu ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus lalu berkata, "Guru, izinkan anak-anakku duduk, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri." Di dalam konsep dari ibu Yakobus dan Yohanes, mengikut Yesus berarti duduk di atas takhta. Tapi Yesus berkata, "Sanggupkah engkau meminum cawan yang harus kuminum?" Dan ini dalam sekali. Murid-murid disadarkan bahwa mengikut Yesus bukan duduk di atas takhta. Mengikut Yesus adalah meminum cawan yang harus diminum oleh Yesus. Dan cawan itu ada cawan penderitaan. Maka saudara-saudara, di dalam pelatihan ini selama 2 hari, sudah memikirkan pemuritan. Sudah menggumuli supaya para remaja akan berakar di dalam Kristus, lalu bertumbuh dan berbuah. Sudah mengharapkan remaja-remaja menjadi murid. Tetapi sebagaimana satu kalimat yang terkenal, kita tidak bisa memuridkan bila kita tidak terlebih dahulu menjadi murid. Dan menjadi murid berarti saudara dan saya harus membayar harga. Sudah waktu Dietrich Bonhoeffer menulis buku ini dan buku-buku yang lain di penjara. Masa sulit Dietrich Bonhoeffer berakhir pada bulan April tahun 1945. Tinggal 1 minggu dunia selesai. Tetapi Dietrich Bonhoeffer menerima hukuman mati. Dietrich Bonhoeffer menerima hukuman mati. Sehingga saudara-saudara, bagi banyak orang, Dietrich Bonhoeffer menjadi contoh dari apa artinya menjadi murid Kristus. Bahwa mengikut Tuhan ada harganya. Saudara, kita dituntut menyerahkan hidup kita. Kita baru dituntut menyerahkan waktu kita, kebebasan kita, ruang yang harus dikorbankan untuk pelayanan. Tetapi banyak kali kita harus mengakui bahwa kita terkadang tidak mau membayar harga yang seperti itu. Maka saudara-saudara, waktu saudara-saudara akan mengikuti pelatihan 2 hari ini, dan sesudah itu saudara melanjutkan pelayanan kepada para remaja, biarlah kita mengingat panggilan menjadi murid Kristus yang siap membayar harga. Di dalam pelayanan, waktu kita menyatakan kebenaran, kita menyadari menyatakan kebenaran itu bukan sesuatu yang manis, banyak kali itu pahit. Dan tidak ada orang yang lebih dibenci daripada orang yang menyatakan dan menghidupi kebenaran. Maka kita menyadari panggilan itu, saudara-saudara, di dalam melayani remaja-remaja kita. Sebelum memuridkan, biarlah kita menjadi murid, dan murid bukan yang menerima anugerah murahan, tetapi anugerah yang mahal, sebagaimana kata Dietrich Bonhoeffer, anugerah yang mahal, yaitu kesediaan seseorang memikul salibnya dari Galilea menuju ke Yerusalem. Selamat melayani, selamat menabur, kita akan menuai apa yang kita tabur bagi pembangunan tubuh Kristus melalui pelayanan kepada para remaja. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Kita akan berdoa, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi murid-Mu, dan kami mau mengikut Engkau dari Galilea ke Yerusalem. Tuhan, kami mau disadarkan hari demi hari bahwa menjadi murid Kristus, kami harus membayar harga.
Tolong kami dengan rela memikul salib setiap hari. Di dalam panggilan yang menuntut kami untuk berkorban, biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada kami supaya kami boleh menjalankan panggilan kami dengan setia. Tuhan, kadang-kadang kami mau menyerah. Kekuatan kami begitu terbatas, tetapi kami tahu Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau sendiri berkata bahwa kuk yang Engkau pasang itu ringan dan menyenangkan, karena Engkau memikul bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menanggung penderitaan yang luar biasa besar, supaya kami boleh diselamatkan dan kami memikul salib kami setiap hari. Berkati para pembina remaja yang akan mengikuti materi di 2 hari ini. Berkati para pembicara. Tuhan, biarlah 2 hari ini menjadi waktunya Tuhan memperlengkapi anak-anak-Mu menjadi murid Kristus sebelum memuridkan. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Kami siap memulai pelatihan KB3. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Guru kami yang agung. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah ini, dan sebelum menerima berkat kita melakukan berikanku hati seperti hati. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Saya bersuka di dalam Tuhan, malah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Kak Penatua Inal. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta Brando Kondoy yang sudah memimpin ibadah buka kita pada pagi hari ini. Saya rasa ibadah buka kita ini hampir sama dengan materi, kan Kak? Bagaimana orang siap untuk bayar harga, ada harga yang harus dibayar untuk pemuridan ini. Dan saya bersyukur kalau kakak juga sudah boleh join dari pagi. Saya rasa ini bagian dari orang bayar harga untuk memperlengkapi diri kita dalam pelaksanaan pemuridan lewat KB3 di Remaja Gemi. Sekali lagi, terima kasih banyak buat Kak Pendeta Brando Kondoy yang sudah memimpin ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Brando dan keluarga dan pelayanan. Terima kasih Pak Pendeta. Oke kakak-kakak, seperti yang orang lihat di jadwal, orang akan mulai materi yang pertama itu jam 9.30 ya kakak-kakak. Ini sekarang 9.25 dan diinformasikan bahwa setiap materi akan kita rekam untuk kebutuhan pelayanan ke depan. Akan dibagikan juga di grup kakak-kakak supaya kalau kakak-kakak butuh untuk mendengar kembali, menonton kembali, diingatkan kembali lewat materi-materi yang ada, orang boleh putar ulang recordingnya. Untuk saat ini ibadat buka telah selesai, jadi saya stop recordingnya.